Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di dalam majelis ilmu di malam ini yang dimana kita akan melanjutkan tentang akhlak di pembahasan bahaya dengki. Kita akan lanjut bagaimana sebab-sebab hasad. Sebenarnya diketahui bahwa sebab-sebab hasad atau kedengkian itu cukup banyak. Hanya di sini disebutkan 5 pokok sebab-sebab dari hasad itu sendiri. Yang pertama, permusuhan dan kebencian. Dan ini merupakan penyebab hasad yang paling kuat. Adanya permusuhan dan kebencian. Bisa jadi permusuhan antara yang satu dengan yang lain, kelompok dengan yang lain, begitu juga kebencian. Itu adalah sebab-sebab hasad. Dan itu terkadang tidak terelakkan, tidak tertolak. Bagaimana karena itu kita sudah dilarang dari yang namanya permusuhan, ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya, gitu. Dan janganlah kalian saling bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan, ya, gitu. Dan kita tahu bagaimana darah dan kehormatan seorang muslim itu haram, ya. Karena itu haramnya kebencian terhadap saudara kita. Karena itu merupakan dasar pendorong hasad itu sendiri. Yang boleh jadi hal ini kadang menghinggapi, ya. Karena terkadang seseorang itu tidak suka saudaranya, ya. Halo, para laki, halo. Duduk. Halo. Anak-anak pada duduk, anak-anak. Jadi
itu penyebab permusuhan dan kebencian. Karena itu di dalam Al-Quran juga dikatakan wala tafarraqu, ya, agar tidak terpecah belah, tidak tercerai-berai, ya. Namun tetap yang namanya manusia terkadang selalu menilai dengan nafsunya dan menimbulkan kebencian ketika itu hal yang tidak disukainya terhadap saudaranya, berupa nikmat, kesenangan, kebaikan dan sebagainya. Maka disinilah seorang muslim perlu menyadari bahwa penyebab nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada dirinya maupun saudaranya. Sehingga dia tidak sampai untuk benci pada apa yang diperoleh saudaranya. Yang kedua, ta'azzuz. Ya, ini merasa berat jika orang lain melebihi dirinya, ya. Jadi ada orang lain prestasinya lebih baik, ya. Kebaikannya lebih didapatkan daripada dia, atau amalnya terlihat lebih baik, tuh ya. Dia merasa berat, tuh ya. Nah, inilah yang menimbulkan hasad, ya gitu. Hasad di mana ya tidak suka dan juga merasa berat, ya, menerima hal itu, ya gitu. Itu ya, gitu. Karena itu sudah dikatakan bahwa di dalam dunia itu kita tidak berkompetisi untuk memperbanyak, ya gitu. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang berlomba-lomba di dalam beramal, ya gitu. Tuh ya. Karena dengan berlomba-lomba dalam beramal ikhlas, maka tentunya dia akan menjadikan pada dirinya agar tidak hasad, ya, pada orang lain. Yang ketiga, takut tidak tercapai apa yang dimaksudkannya. Sebab ini secara khusus pada dua orang yang bersaing untuk mencapai tujuan yang sama, ya. Jadi bagaimana seseorang ini dengan orang lain, dia ingin mencapai tujuan yang sama, ya. Sehingga bagaimana ketika tidak tercapai apa yang dimaksudkan, dia iri, itu ya gitu. Itu ya. Dia iri, ya gitu. Gitu. Nah, ini
terkadang terjadi ya pada pemuda juga ya gitu. Ingin mendapatkan ini itu ya. Ya. Tujuannya sama ya. Contoh mendapatkan si fulanah gitu ya gitu. Kan tujuannya sama gitu ya. Nah, salah satunya tidak mendapatkan yang dimaksudkan, akhirnya jadi nah itu ya. Jadi hasad gitu ya. Gitu. Nah, disinilah bagaimana kita harus menyadari bahwa setiap sesuatu itu akan hilang dan akan kembali ya gitu. Ya. Akan hilang dan akan kembali. Ya. Wa ilaihi turja'un gitu. Sadar bahwa inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya. Tuh. Sehingga tidak sampai bagaimana hasad ya. Ya. Dan bagaimana saling membantu ya antara satu dengan yang lainnya ya, saling membantu, kerjasama, kolaborasi. Disitulah tidak akan adanya hasad ya gitu ya. Yang keempat, menginginkan kepemimpinan dan mencari kedudukan bagi dirinya. Ternyata tidak sampai yang diinginkannya. Jadi ingin kepemimpinan itu ya, dan mencari kedudukan ya. Bahwasanya seseorang itu ketika mendapatkan amanah diiringi ilmu, maka dia akan mulia ya. Tapi kalau amanah itu didapatkan tapi ilmunya belum dapat, maka dia akan tercela ya, gitu. Itu ya. Nah, ini yang harus kita pegang tuh ya gitu. Seseorang ingin jadi pemimpin, pendakwah ya. Kemudian menyampaikan ilmu pada masyarakat atau menyampaikan kebaikan dalam hal apapun ya. Kuncinya itu adalah ilmu ya gitu. Karena ilmu menjadi pembimbing bagi dirinya di dalam hidup kesehariannya ya gitu. Ya. Seorang pemimpin yang berilmu tidak mungkin merugikan rakyatnya gitu ya. Gitu. Seorang pebisnis yang berilmu tidak mungkin dia mencari dengan jalan yang haram ya gitu. Apalagi seorang yang berdakwah ya, apalagi berdakwah ya gitu. Ini berat sebenarnya, sangat berat ya yang dikatakan dakwah itu ya gitu. Itu juga butuh ilmu ya gitu. Itu ya, butuh ilmu, karena tidak dengan ilmu tentunya pasti akan membawa pada kesesatan ya gitu. Itu ya gitu. Karena itu ada tafsiran tentang kuntum khairu ummatin ya gitu. Itu ya. Kalau kun itu
di surat Ali Imran itu ya. Itu berbagai tafsiran tuh ya. Itu bagaimana kita dikatakan salah satunya yang menjadi terbaik itu diantaranya tentunya dengan keilmuan ya. Dan yang kelima, berjiwa buruk dan kikir terhadap kebaikan yang dimiliki hamba Allah Ta'ala yang lain. Kalau dia jiwanya buruk, jiwanya kotor ya, kemudian kikir ya terhadap kebaikan, maka tentunya dia ingin terus merasa mendapatkan kebaikan itu ya. Itulah orang yang kikir sehingga hasad terhadap yang lain ya. Maka harus timbulkan jiwa yang dermawan. Nah itu saja dahulu. Ada titipan doa nih ya pada Ustadz Taufik ya, senior kita di Arisalah, katanya sedang sakit sekeluarga ya. Dan anaknya kalau nggak salah di operasi mulut ya. Kita doakan beliau beserta keluarga supaya diberikan kesehatan dan juga kembali membaik, serta bagaimana bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu saja dahulu, kita lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.